DPR RI pada periode 2024-2029 baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu dengan komposisi 7 dari 8 partai politik yang tergabung dalam sebuah koalisi besar yakni Kim Plus dan menyisakan hanya satu partai di luar yakni PD Perjuangan. Pun PDP sebenarnya menyatakan atau belum menyatakan menentukan sikap apakah akan di luar atau malah akan bergabung dan bersama dengan pemerintahan ke depan. Lalu dengan kekuatan besar ini bagaimana proyeksi kinerja DPR dalam hal pengawasan, budgeting, serta legislasi, apakah akan semakin efektif atau malah semakin mengkhawatirkan karena lemahnya prinsip check and balances. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius, apa kabar? Malam Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja kalau begitu Bang. Jadi artinya dengan komposisi saat ini, kalau kita lihat komposisinya begitu ya, Kim Plus ada 470 kursi, PDIP hanya 110 kursi. Seberapa prinsip check and balances itu bisa dijalankan begitu Bang dengan 20 versus 80% kurang lebih? Ya, hitungan angka-angka sih mestinya oposisi, kalau PDIP oposisi gitu ya, Mhm. mestinya sih sangat tidak berdaya gitu ya melawan koalisi Indonesia Maju gitu ya dari sisi kursi, dari sisi jumlah kursi gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa PDIP punya pengalaman menjadi oposisi saat dia juga tidak menjadi pemegang kursi terbanyak di DPR. Dalam arti kursinya dia kalah jauh juga dengan koalisi di era 2009 sampai 2014 ya. Tapi saat itu PDIP yang ada di koalisi di oposisi itu cukup bisa memberikan pengaruh yang signifikan gitu ya terhadap proses pengambilan keputusan di DPR. Jadi ada faktor PDIP-nya gitu yang punya pengalaman berada di oposisi Baik. dan pengalaman itu kemudian menunjukkan bahwa PDIP cukup bisa punya pengaruh saat dia berada di oposisi, walaupun secara jumlah kursi dia mungkin sangat sedikit, ya. Oke, Bang. Tapi kalau kita membandingkan paling tidak dengan 2009, 2014 yang Anda katakan, tapi kan saat itu tidak sendirian. Ada Gerindra, ada Hanura yang kemudian Betul, betul, juga betul, beroposisi betul. bersama. Dan saya ingin mengkaitkan bagaimana kemudian dengan posisi Ketua DPR Puan Maharani yang kembali dijabat. Artinya apakah itu akan menambah bergen PDIP atau ya sama saja jumlah hitung-hitungan matematis tadi akan juga menentukan begitu, Bang? Ya, itu yang justru membuat kita kemudian tidak bisa terus berpikir bahwa PDIP ini akan berada di kelompok oposisi, gitu ya, akan terus berada sebagai oposisi karena kita melihat proses pemilihan pimpinan DPR kemarin itu terlihat sangat kompromistis, ya. Artinya deal-deal politik termasuk posisi PDIP di pemerintahan mendatang, saya kira termasuk yang menjadi pertimbangan ya saat kompromi diambil kemarin. Mungkin saja belum ada pernyataan resmi karena pernyataan resmi dari PDIP menunggu pertemuan antara Megawati dan Pak Prabowo ya. Tapi saya kira mungkin secara prinsip sudah ada kesepahaman gitu ya antara PDIP dan juga Kim Mhm. ya untuk misalnya membangun koalisi bersama di pemerintahan 2024-2029 gitu. Oke, itu maksud Anda tergambarkan dari apakah kemarin begitu cepatnya pemilihan Ketua DPR, Ketua MPR juga rasanya cepat sekali berbanding terbalik dengan DPD yang cukup alot begitu rasanya, Bang? Betul. Ya, jadi seolah-olah apa gitu ya, ya tidak ada dinamika apapun dalam Hmm. proses penentuan pimpinan DPR. Itu artinya kepentingan yang jadi yang biasanya membuat dinamika itu memanas itu sudah selesai di pembicaraan paling awal. Dan kita tahu bahwa hanya PDIP yang punya kepentingan yang berbeda, gitu ya, melawan Kim, gitu ya. Nampaknya sudah ada misalnya kesepahaman gitu ya yang dibangun antara PDIP dan Kim di DPR sehingga Kim bisa dengan mulus juga memberikan kursi ketua DPR itu kepada Ibu Puan ya. Oke. Baik, artinya selesai di panggung belakang begitu ya, kalau kemudian kita mencoba cocokologi begitu, Bang. Nah ini Betul. saya juga ingin. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk muncul di panggung depan. Oke, baik. Bang, saya ingin mengkaitkan pula dengan rencana penambahan komisi di DPR. Walaupun disebut masih rencana, masih akan tergantung pada nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang, begitu pasca 20 Oktober. Apakah sebetulnya ini saling terkait begitu? Karena timeline ini sangat begitu dekat. Salahkah publik mengkaitkan satu sama lain, Bang? Saya kira sih tidak salah gitu ya, karena pimpinan itu termasuk alat kelengkapan di DPR. Dia sama seperti komisi-komisi, dia
sama seperti badan-badan yang ada di DPR. Itu alat kelengkapan DPR semua. Yang membedakan mereka adalah fungsi masing-masing. Ya, pimpinan punya fungsi yang berbeda dengan pimpinan di komisi-komisi. Ya, jadi sangat mungkin juga deal terkait dengan pimpinan DPR kemarin itu masuk juga termasuk hitung-hitungan deal untuk pimpinan komisi. Ya, misalnya kalau PDIP sudah dapat ketua DPR, mungkin komisi strategis yang ada di DPR itu nanti akan diberikan ke partai lain, ya, misalnya ke Gerindra atau ke Golkar, atau misalnya badan yang paling strategis di DPR itu nanti mungkin akan dipegang oleh partai Gerindra atau Golkar, ya, partai-partai yang punya suara atau kursi banyak lah di DPR. Jadi saya kira sih ini memang terkait bagi-bagi jatah, ya, dan karena bagi-bagi jatah itu berlangsung mulus di DPR, gitu ya. Lalu kita mulai bisa menduga bahwa semua pembicaraan terkait dengan jatah itu sebenarnya sudah aman di antara fraksi-fraksi ini, gitu ya, Oke. sehingga tidak ada friksi. Yang membedakan dengan DPD itu ya itu di DPD tidak ada yang kemudian bisa dibagi-bagi, jadi mereka Oke. ribut. Oke, itu yang kemudian menjadi alat pun kemudian kemarin saya sangat mengingat sekali bagaimana kemudian rekomendasi dari kelompok DPD untuk pimpinan MPR juga cukup panjang begitu, beda dengan 8 fraksi Betul. lainnya. Bang, ini yang juga saya ingin tanyakan soal dampaknya begitu, Bang. Ketika hari ini kita bernarasi bahwa panggung belakangnya sudah selesai, seberapa kemudian ini bisa menjadi efektivitas ke depannya untuk kemudian kinerja DPR menghasilkan undang-undang dan juga soal pengawasannya, atau jangan-jangan kita perlu khawatir di situ, Bang? Ya, saya kira di situ sih sebenarnya poin penting gitu ya, efek dari kompromi yang mulai dibangun sejak awal periode di DPR, ya, di soal kinerja DPR ke depannya itu. Kalau kita belajar dari 2019-2024 gitu ya, kompromi yang dilakukan antara koalisi partai-partai di DPR membuat kinerja DPR itu lumpuh, ya, fungsi pengawasan mandul, di fungsi anggaran DPR hanya sekedar seperti stempel dari pemerintah. Pemerintah yang susun RAPBN, DPR hanya kemudian ikut membahas lalu mengesahkan. Ya, di banyak undang-undang yang kemudian disahkan DPR itu hanya undang-undang yang jelas dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya apa kehadiran koalisi gemuk di parlemen itu efek buruk untuk penguatan kinerja DPR karena kita tahu koordinator koalisi ini adalah presiden yang didukung oleh koalisi, ya, dan kita tahu betul ke depannya ini koalisi ini akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi yang paling mungkin akan digarap oleh DPR dengan sangat cepat itu tetap saja adalah undang-undang atau kebijakan yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, ya. Oke. Saya merasa ruang bagi publik untuk kemudian menuntut perhatian DPR terhadap publik itu sama saja soalnya dengan 2019-2024. Ruang publik itu menjadi sangat kecil. Oke, atau kemudian dengan ya kita tentu belajar dari pengesahan RUU Pilkada beberapa waktu yang lalu begitu. Eh, Ya sebetulnya kan itu bukan hal yang kita inginkan bersama, tapi apakah kemudian itu menjadi salah satu solusi ketika memang nanti akan terjadi lagi pembahasan yang super cepat, pembahasan dadakan tanpa sosialisasi ke publik, apa yang mungkin bisa kita bayangkan begitu, Bang? Yang saya bayangkan justru seperti itu, yang diandalkan ke depannya itu untuk memastikan demokrasi ini masih menjalankan peran check and balances, itu adalah gerakan masyarakat sipil, gerakan publik sendiri gitu ya, untuk memastikan DPR bekerja sebagiannya untuk kepentingan publik, ya sebagiannya untuk kepentingan pemerintah, ya. Saya kira hanya itu yang nampaknya masih punya peluang untuk dilakukan, ya. Dan saya kira semakin cepat gerakan itu muncul, itu akan lebih baik, gitu ya, karena kita tidak memberikan peluang lebih banyak kepada koalisi gemuk ini untuk menentukan segala sesuatu, gitu ya, tanpa kemudian ada yang melawannya. Kalau kita membiarkan itu terjadi di bulan-bulan awal, itu memberikan angin kepada mereka untuk terus merasa bahwa mereka adalah penguasa segala-galanya. Baik. Jadi saya pikir saatnya gerakan mahasiswa juga untuk mulai kritis terhadap perkembangan atau dinamika politik beberapa bulan ke depan. Oke, Bang, terakhir singkat saja. Kalau kemudian mengacu pada data periode 2019-2024, RUU yang disahkan menjadi undang-undang adalah 225, apakah ke depan soal pengesahan undang-undang secara jumlah itu menjadi prioritas atau soal check and balances tadi akan menjadi prioritas kita publik untuk kemudian kita sematkan pada DPR yang ideal nanti, Bang? Saya kira sih jumlah akhirnya bukan prioritas yang harus dikejar oleh
DPR di periode mendatang, tapi kualitas. Ya, kita kehilangan itu selama 5 tahun terakhir periode 2019-2024. Ya, kita dihadiahkan 255 undang-undang menurut Ketua DPR, walaupun hampir 3/4-nya itu adalah undang-undang tentang provinsi, kabupaten, kota. Itu hanya penertiban administrasi aja sebenarnya. Yang sungguh asli undang-undang yang berasal dari daftar prioritas di hitungan kami itu hanya 29 undang-undang saja dari 263 daftar prolegnas 2020-2024 ya. Jadi secara kuantitas dan kualitas saya kira DPR 2019-2024 itu memang buruk ya, dan kita berharap ini tidak diulangi oleh DPR 2024-2029. Baik. Dan jangan lagi mengejar kuantitas, paling penting bagaimana kemudian memastikan keterlibatan publik, karena publik juga punya hak untuk kemudian mengatur dirinya di bangsa ini melalui legislasi. Oke, kita akan menunggu ke depannya seperti apa. Harapan tentu masih ada, tapi pengawasan juga perlu kita lakukan sebagai publik. Terima kasih Bang Lusius Karus atas waktu Anda, peneliti Formapi telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang. Malam Mas Bram, sehat selalu yuk.